Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, setelah kita kemarin membahas tentang organ sistem ekskresi pada ginjal dan kolon, sekarang Bu Nenek akan memberikan penugasan mandiri pada kalian. Ada beberapa penugasan mandiri. Yang pertama yaitu kalian menganalisis organ-organ ekskresi yang telah kita bahas. Ada siapa saja? Yang pertama adalah ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat adalah hati. Nah, tugasnya apa? Analisis struktur dan fungsi organ ekskresi yang tersaji di nomor 1. Kemudian yang kedua, masih menganalisis juga anak-anak kalian, menganalisis dari gambar yang disajikan. Mengapa ini orang itu membutuhkan minum, mengapa itu orang terasa pusing, mengapa orang itu berkeringat. Analisislah faktor apa saja yang mempengaruhi di dalam proses pengeluaran keringat. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan seperti biasanya anak-anak. Kemudian di sini ada materi yang terkait dengan pembentukan urin, tetapi kemarin sudah Bu Nining sampaikan, ya. Bisa kalian jadikan sebagai tambahan referensi untuk penjelasan tentang terbentuknya urin. Nah, di sini ada tugas mandiri juga anak-anak. Nah, kemarin Bu Nining sudah menyampaikan organ proses terbentuknya urin yang terjadi di nefron. Nefron itu ada di mana? Sekitar kapsula sampai dengan medula. Nah, di situ kalian akan menemukan nefron. Nah, ada apa saja di bagian ini? Di nomor 1 ini apa, terjadi apa, menghasilkan apa, terus kemudian akan dibawa kemana, kandungannya apa, ya. Terus kemudian nomor 2 dan nomor 3. Tugasnya adalah analisis proses pembentukan urin yang terjadi pada manusia. Kemudian yang kedua, salah satu fungsi ginjal adalah menyaring darah. Pertanyaannya, mengapa darah perlu disaring dan sebagainya, kalian disuruh menganalisis. Terus kemudian, mengapa urin kita itu berwarna kuning bukan dengan hati yang sudah kita bahas kemarin, ya. Ini ada soal, kalian kerjakan pula seperti biasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguan dan teknologi pada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu tentang diabetes anak-anak. Diabetes itu kan orang kalau mengatakan, oh penyakit diabetes itu kelebihan darah. Nah, sekarang perlu kalian ketahui, diabetes itu ada dua. Ada diabetes insipidus dan satunya lagi adalah diabetes mellitus. Kalau diabetes insipidus itu adalah penyakit yang kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Nah, kekurangan hormon antidiuretik ini dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan jumlah urin itu meningkat 20 atau 30 kali. Jadi kalau misalnya kita biasanya menghasilkan 2-3 liter urin misalnya dalam satu hari. Tapi di situ bisa menyebabkan orang itu menghasilkan urin 15-20 liter sehari, ya. Nah, sehingga karena mengeluarkan urin yang lebih banyak bisa menyebabkan orang tersebut mengalami dehidrasi. Kemudian yang kedua yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu karena dalam urinnya itu mengandung glukosa, mana glukosa yang terkandung di dalam urin itu dihasilkan atau karena terjadi kekurangan hormon insulin. Ingat, hormon insulin kemarin sudah kita bahas di hati, ya, di hati. Terus kemudian berikutnya ada edema. Edema itu adalah penyakit yang disebabkan oleh penimbunan air di ruang antar sel, ya. Terus kemudian ada albuminuria. Di sini karena adanya protein dan albumin di dalam urin. Terus kemudian nefritis. Itu terjadi adanya infeksi pada ginjal. Terus uremia, batu ginjal, dan gagal ginjal.
Batu ginjal itu kenapa? Karena di dalam pelvis renalis atau di rongga ginjal itu akan terdapat endapan-endapan kristal ataupun terbentuknya batu sehingga di situ akan mengganggu pada saat proses pembuangan urin ya. Gagal ginjal itu adalah tidak berfungsinya ginjal. Biasanya orang yang mengalami gagal ginjal itu harus melakukan cuci darah. Kalau gagal ginjalnya itu sudah terlalu parah, maka di situ orang harus melakukan cuci darah dalam 1 minggu itu 2 sampai 3 kali ya. Bagaimana prosesnya? Nah, di situ adalah dengan menggunakan alat yang namanya dialisis ya. Ini katakanlah orang yang melakukan cuci darah. Di sini nih adalah darah diambil dari tubuh orang tersebut, kemudian disaring di dialisis ini atau dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan akan dikembalikan lagi ke tubuh orang tersebut ya. Kemudian ada transplantasi ginjal, SWL, dan juga skin grafting. Silahkan kalian baca sendiri. Terus kemudian ada penugasan mandiri berikutnya. Kalian disuruh membuat poster. Lihat penugasan di sini, baca, dan nanti untuk pengumpulannya akan Bu Nining sampaikan pada GC kalian. Ya, oke anak-anak. Mungkin untuk pertemuan kita terkait dengan sistem ekskresi sudah selesai. Bu Nining mohon maaf anak-anak. Mungkin penjelasannya singkat, tetapi semoga kalian bisa memahami. Nanti kita chat dalam volume jika ada yang belum bisa dipahami. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.